Hai, kamu yang lagi galau karena deadline, bos galak, atau saldo rekening yang makin tipis? Stop dulu deh galonya. Duduk santai, tarik napas, dan dengerin aku sebentar. Hari ini kita akan ngobrolin tentang filosofi hidup sederhana yang membuat hidup lebih tenang. Siapa tahu ini jadi solusi buat hati kamu yang penuh sesak itu. Sebelum lanjut, jangan lupa like video ini, subscribe channel aku, dan aktifin loncengnya. Biar kamu gak ketinggalan video penuh insight kayak gini. Yuk, kita mulai. Hidup sederhana itu bukan cuma soal punya sedikit barang atau hemat uang ya. Itu cuma bagian kecilnya. Hidup sederhana itu lebih ke pola pikir. Tentang gimana kita bisa menikmati hidup tanpa merasa harus punya semuanya. Atau memenuhi standar yang dibuat orang lain. Simpelnya, hidup sederhana itu soal prioritas. Misalnya nih, kamu pernah nggak ngerasa capek sendiri karena sibuk ngejar gaya hidup? Tiap ada tren baru, kita merasa harus ikut-ikutan. Beli ini, beli itu, padahal sebenarnya nggak kita butuhin. Akhirnya bukannya bahagia, kita malah pusing sendiri mikirin cicilan. Relate banget kan? Atau jangan-jangan ini ceritaku aja ya? Dan ya jangan salah, hidup sederhana bukan berarti nggak boleh punya ambisi. Kamu boleh kok punya mimpi besar, tapi jangan sampai kebahagiaan kamu jadi tergantung sama seberapa banyak barang yang kamu punya atau seberapa keren kamu di mata orang lain. Kalau ujung-ujungnya bikin kamu stres, ya buat apa kan? Contoh nih, coba pikirin barang apa aja di rumah kamu yang jarang banget kamu pakai. Hidup sederhana itu juga soal ngejaga energi kamu. Kalau kamu terus-terusan mikirin apa yang kamu nggak punya, energi kamu habis buat hal yang nggak produktif. Tapi kalau kamu fokus sama apa yang kamu punya sekarang, kamu bakal lebih rileks dan bisa menikmati hidup. Percaya deh, kebahagiaan itu bukan soal punya segalanya, tapi soal bersyukur atas apa yang udah ada. Jadi intinya, hidup sederhana itu soal fokus ke esensi. Ngapain punya banyak barang kalau cuma bikin stres? Atau ngejar validasi yang nggak ada ujungnya. Yuk mulai sekarang kita pilah-pilah lagi apa yang penting dan bikin kita benar-benar bahagia. Oke, sekarang aku mau share ke kamu beberapa tips buat hidup sederhana yang bisa bikin hati dan pikiran kamu lebih tenang. Fokus pada hal yang penting. Kita masuk ke poin utama. Fokus pada hal yang penting. Ini gampang diomongin, tapi prakteknya, susah banget. Kenapa? Karena di era sekarang, terlalu banyak hal yang ngerebut perhatian kita. Ada notifikasi HP, tugas kantor, tren di sosial media. Pernah ngalamin kayak gitu? Kalau pernah, sini tos dulu. Fokus ke hal yang penting artinya kamu harus tahu apa prioritas utama kamu. Apa sih yang benar-benar bikin hidup kamu berarti? Contohnya, buat aku, keluarga, kesehatan, pertemanan, dan pekerjaan yang aku suka, itu hal yang utama. Kalau aku bisa jaga 4 hal itu, hidup rasanya lebih ringan. Nah, kalau kamu, coba pikirin sebentar. Supaya gampang, aku kasih tips simple buat tentuin hal yang penting. Pertama, tanya ke diri sendiri. Apa sih yang bikin aku merasa bahagia dan tenang? Kalau jawabannya keluarga, kasih lebih banyak waktu buat mereka. Kalau jawabannya kesehatan, ya mulai olahraga dan makan sehat. Jangan malah habisin waktu buat scroll TikTok sampai lupa tidur. Kedua, kurangi yang nggak penting. Pernah nggak sih kamu sibuk mikirin hal-hal remeh yang nggak ada hubungannya sama hidup kamu? Contoh, gosip artis atau kenapa teman kamu nggak nge-like postingan terbaru kamu. Padahal itu semua nggak ngasih dampak apa-apa buat hidup kamu. Kalau ini kebiasaan kamu, ayo mulai sekarang skip. Nah, yang terakhir, belajar bilang enggak. Kadang kita terlalu sering bilang iya ke semua permintaan. Padahal itu bikin kita capek sendiri. Kalau ada yang ngajak nongkrong tapi kamu lagi butuh istirahat, nggak apa-apa kok bilang enggak. Hidup kamu nggak akan rusak cuma karena kamu nolak sekali dua kali ajakan teman.
Intinya, fokus itu kayak berkendara di jalan raya. Kalau kamu terus-terusan nengok kanan, kiri, atau mikirin jalan orang lain, kamu bisa nabrak. Jadi, lihat ke depan, fokus sama jalan kamu sendiri. Hidup tuh nggak lomba lari kok. Yang penting kamu jalan di jalur yang bikin kamu bahagia. Mulai sekarang, tentuin prioritas kamu. Ambil secari kertas, tulis lagi 3 hal penting dalam hidup kamu. Dan fokus di situ. Kalau perlu, tulis besar-besar dan tempel di dinding kamar, biar selalu ingat. Karena fokus ke hal yang penting itu kunci buat hidup lebih tenang. Kurangi barang, tambah pengalaman. Oke, sekarang kita masuk ke poin kedua. Kurangi barang, tambah pengalaman. Kalau kamu buka lemari atau laci rumah, ada nggak barang yang jarang banget kamu pakai? Kayak baju yang dulu kamu beli pas diskon, tapi nggak pernah kamu keluarin lagi sejak hari pembelian. Atau gadget yang cuma dipakai 2 kali, habis itu jadi penghuni tetap laci. Ayo ngaku. Aku dulu kayak gitu tuh. Semua barang rasanya penting. Tapi setelah aku pelajari filosofi hidup sederhana, aku sadar, barang-barang itu nggak bikin aku lebih bahagia. Malah mereka cuma bikin rumah sumpek dan pikiran tambah stres. Kebayang kan betapa ribetnya kalau harus nyari barang di tumpukan yang nggak jelas. Nah, disinilah pentingnya kita belajar decluttering. Decluttering itu seni melepaskan barang-barang yang udah nggak relevan lagi di hidup kita. Prinsipnya simple. Kalau kamu udah nggak pernah pakai atau barang itu nggak bikin kamu bahagia, ya lepasin aja. Entah itu dijual, disumbangkan, atau kalau udah nggak layak, ya buang. Dan tahu nggak, setelah aku mulai ngurangin barang, aku ngerasa lebih ringan. Rumah lebih rapi, pikiran lebih tenang, dan yang paling penting, aku jadi bisa fokus alokasi uang untuk hal-hal yang lebih berharga, yaitu pengalaman. Coba pikir, kamu lebih ingat momen liburan ke tempat impian, makan malam seru bareng teman, atau sepatu mahal yang sekarang warnanya udah pudar? Aku yakin pengalamanlah yang lebih melekat di hati. Karena pengalaman itu nggak pernah usang, sementara barang, ya gitu deh, cepat bosan. Dan jangan salah, pengalaman nggak harus mahal kok. Kamu bisa jalan-jalan ke taman, nonton film bareng keluarga, atau sekedar duduk ngobrol sama teman di warung kopi favorit. Itu semua pengalaman yang nggak kalah berharga, asal kamu nikmati dengan hati. Intinya, kurangi barang yang bikin ribet, tambahin pengalaman yang bikin hidup lebih kaya. Karena di akhir hidup, kita nggak bakal inget koleksi barang-barang di rumah, tapi momen-momen indah yang pernah kita jalani. Setuju nggak? Hidup di saat ini. Kita udah sampai di poin ketiga. Hidup di saat ini. Coba deh, kapan terakhir kali kamu benar-benar menikmati momen tanpa mikirin hal lain, tanpa mikirin kerjaan yang numpuk, tanpa overthinking soal masa depan, atau tanpa baper sama kesalahan di masa lalu? Rasanya jarang banget kan? Kita sering banget terjebak di dua tempat, masa lalu dan masa depan. Entah itu nyesel sama hal yang udah lewat, atau khawatir sama apa yang bakal datang. Tapi tahu nggak, hidup itu adanya ya di sekarang, di detik ini. Masa lalu udah nggak bisa diubah, dan masa depan ya itu belum pasti. Makanya kita harus belajar untuk mindful, menikmati momen saat ini dengan sepenuh hati. Kayak aku sekarang nih, duduk di teras sambil nikmatin kopi. Aku nggak mikirin gimana masa lalu dan seperti apa masa depan. Aku cuma fokus sama nikmatnya kopi ini dan tenangnya suasana. Nikmatin momen sekecil itu penting banget loh. Kadang kita lupa kalau kebahagiaan tuh nggak selalu datang dari hal besar. Malah hal-hal kecil yang sering kita anggap remeh itu bisa jadi sumber kebahagiaan yang nyata. Contohnya, dengar suara hujan, ngobrol santai sama temen, atau lihat senyum orang yang kita sayang. Terus gimana caranya hidup di saat ini? Gampang kok. Pertama mulai dengan slow down. Kadang kita terlalu buru-buru ngejar ini itu sampai lupa buat berhenti sejenak. Coba deh, ambil waktu buat diri sendiri. Matikan handphone, tarik napas, dan perhatikan apa yang ada di sekitar kamu. Rasakan setiap detiknya. Kedua, fokus ke apa yang kamu lagi kerjain. Kalau lagi makan, ya makan. Jangan sambil scroll medsos. Kalau lagi ngobrol sama teman,
Dengarkan mereka, jangan sibuk ngecek notifikasi handphone. Sesimpel itu, tapi dampaknya besar banget buat pikiran kita. Ketiga, practice gratitude. Bersyukur bikin kita lebih sadar akan hal-hal baik di sekitar kita. Mulai dari hal kecil, kayak udara segar yang kamu hirup pagi ini, atau makanan enak yang kamu makan hari ini. Dengan bersyukur, kita jadi lebih sadar betapa berharganya saat ini. Hidup di saat ini itu kayak nikmatin konser musik. Kalau kamu sibuk merekam pakai HP, kamu cuma nonton dari layar kecil. Tapi kalau kamu taruh HP dan ikut nyanyi, kamu benar-benar merasakan momennya. Mana yang lebih seru? Jadi mulai sekarang, yuk belajar hidup di saat ini. Lepasin beban masa lalu, berhenti khawatir berlebihan soal masa depan, dan fokus sama apa yang ada di depan mata. Karena cuma di saat inilah kita benar-benar hidup. Setuju nggak? Kamu tahu nggak, salah satu rahasia hidup tenang itu adalah nggak terlalu banyak beban pikiran. Dengan hidup sederhana, kamu belajar untuk berkata cukup. Dan saat kamu merasa cukup, rasa syukur itu datang sendiri. Percaya deh, orang yang hidupnya simpel biasanya lebih bahagia. Mereka nggak sibuk pamer ini itu atau ngejar validasi dari orang lain. Mereka cuma fokus buat jadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Jadi teman-teman, itu dia filosofi hidup sederhana yang membuat hidup lebih tenang. Mulai sekarang, coba deh evaluasi hidup kamu. Apa yang bisa dikurangi, apa yang bisa disederhanakan, karena hidup itu bukan soal punya semuanya, tapi soal merasa cukup dengan yang kamu punya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa share ke teman-teman kamu yang mungkin lagi butuh pencerahan. Komen juga di bawah, apa filosofi hidup sederhana versi kamu. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.